Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir di dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Dan yang kedua, salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Jadi pada malam hari ini Ustazah diminta untuk mengisi kajian ya dengan tema bagaimana menjauhi rasa malas belajar di masa pandemi COVID-19 ya. Kita sebagai muslimah itu walaupun dalam masa seperti ini ya, pandemi COVID, kita dibatasi dalam gerak kita dibatasi dengan aktivitas kita yang biasanya sering sehari-hari mungkin dari pagi sampai sore aktivitas terus di pondok dengan teman-teman. Tapi dengan pandemi seperti ini kita dibatasi, nggak boleh bertemu dengan orang banyak, dan itu akan berdampak pada motivasi kita ya. Kita pasti akan ngerasa jenuh, ngerasa bosan ya dengan seperti itu. Nah terus timbullah rasa malas ini. Nah, jadi bagaimana cara kita sebagai muslimah itu bisa menekan rasa malas atau bahkan menjauhi rasa malas belajar selama masa pandemi COVID ini gitu. Nah, mungkin sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu malas ya? Jadi memang sifat malas itu semua orang tuh punya, pasti ada. Walaupun serajin apapun orang itu, sepintar apapun, secerdas apapun, pasti sebenarnya dia punya rasa malas. Tapi bagaimana dia bisa mengkondisikan dan bagaimana dia bisa memposisikan rasa malas itu sehingga dia tidak terbawa dengan rasa malas itu. Jadi memang rasa malas ini merupakan sifat alamiah yang wajar ya. Memang wajar kita punya sifat ini dimiliki oleh manusia. Jadi kalau misalkan dari bahasa psikologi itu, sifat malas ini merupakan penyakit mental ya, karena kan mental kita tuh terganggu dengan sifat malas ini. Nah, juga namun seringkali sifat ini menjadi penyebab. Nah, jadi penyebab munculnya berbagai macam masalah lain yang merugikan seseorang. Seperti jika seharusnya dalam waktu beberapa jam seseorang bisa menyelesaikan beberapa urusan sekaligus, kehadiran rasa malas ini menyebabkan berbagai hal itu terhambat. Nah, selain itu, rasa malas ini juga menyebabkan turunnya skala produktivitas seseorang. Sebab rasa malas ini erat kaitannya dengan sifat menunda-nunda pekerjaan. Nah, jadi kita tahu ya bahwa memang malas ini memang semua orang tuh punya sifat alami, pasti punya ya, pasti. Nah, tapi ketika kita punya dan kita tidak bisa menghindari itu akan mengakibatkan dampak yang sangat negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu kita akan bisa menunda-nunda pekerjaan dan akhirnya akan selesai tugas kita itu akan terlambat gitu ya. Jadi itu tadi sifat malas. Oke, selanjutnya tadi kita sudah mengenal apa itu malas kan, kayak gitu. Nah, sekarang kita kembali ke materinya. Jadi sedikit mukadimah pengenalan itu ya. Bagaimana sih tips biar belajar di rumah itu tetap menyenangkan, karena kita sebagai pelajar ya semua di sini ya. Apalagi karena dalam kondisi berbeda biasa mungkin kita di kelas sehari-hari sama teman, terus sama guru-guru dijelaskan langsung, itu kan lebih kayak lebih menyenangkan gitu kan. Nah, sekarang kita di rumah belajar sendiri, terus dengan dengan gadget ya, nggak ada teman ngobrol dan teman diskusi istilahnya kayak gitu. Nah, sekarang gimana biar kita belajar di rumah itu tetap terlihat
sehat belajar di rumah gitu, tetap gak ketinggalan materi gitu. Nah mungkin Ustazah di sini mau menyampaikan beberapa tips ya. Jadi yang pertama, kita itu bisa menanamkan motivasi yang kuat dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Karena belajar dari rumah itu memang terkesan menjadi beban bagi sebagian individu ya. Entah itu mungkin semua orang, tapi semua pelajar mungkin di seluruh Indonesia itu pasti kerasa menjadi beban gitu kan. Baik karena alasan jenuh, terus juga lebih enak belajar di sekolah atau lain sebagainya. Namun proses belajar dari rumah masih harus dilalui selama pandemi ini masih belum dinyatakan berakhir. Nah, maka agar semangat belajar tetap terus ada, maka setiap anak harus memiliki motivasi yang kuat, tidak menjadikan aktivitas tersebut menjadi beban. Siswa dapat diajarkan untuk menanamkan pikiran positif ya. Jadi jika ingin kembali belajar di sekolah, maka saat ini harus bersabar untuk belajar di rumah. Tetap semangat agar rantai penyebaran virus corona dapat terputus dan wabah corona segera hilang. Atau mungkin dengan motivasi positif lainnya ya. Jadi kalian sering-sering lah, apalagi di rumah udah ada fasilitas internet, mungkin di rumah ada HP keluarga, mungkin bapak atau ibu bisa di situ bisa searching nih bacaan-bacaan yang meningkatkan motivasi kita untuk terus belajar. Jadi bahkan belajar itu bukan hanya materi yang kita dapatkan di sekolah ataupun di madrasah. Jadi bisa dari teman-teman yang lain, mungkin ada isu-isu baru, apalagi sekarang banyak ya macam-macam berita seperti kemarin mungkin ledakan yang ada di Lebanon ya, sudah tahu semua ya info itu ya. Nah itu bagaimana sih kita menyikapi saudara-saudara kita yang di sana, isu-isu terbaru itu kita sebagai pelajar itu harus seperti apa? Nah itu kan kita juga belajar motivasi kita untuk belajar. Kita lihat di sana, oh saudara-saudara kita di sana seperti itu, kita harusnya prihatin, berempati kepada saudara-saudara kita. Nah itu menjadi motivasi kita untuk semangat gitu, nggak mau kalah pokoknya. Ternyata di sana lebih prihatin, kita di sini semuanya ada gitu, nggak terkena musibah dan lain sebagainya. Walaupun ya memang karena pandemi kita justru disuruh di rumah aja, tapi itu dia bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi diri kita dari diri sendiri, dari lingkungan, dari keluarga, dari teman-teman ya. Makanya teman-teman di sini juga harus saling motivasi temannya. Mungkin temannya lupa kerjain tugas, tolong diingatkan ya. Jangan sampai kita hanya untung untuk diri sendiri gitu. Kita harus juga membantu yang lain kayak gitu. Ya pokoknya semuanya harus bisa memotivasi diri sendiri gitu ya. Terus yang kedua, mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Nah, emang ini sangat berpengaruh ya. Jika motivasi dalam diri telah kuat, maka kita harus dapat menjaga mood belajar tetap membaik ya. Caranya dengan mengkondisikan tempat atau suasana belajar yang aman dan nyaman. Suasana yang nyaman dan belajar setiap anak bisa saja berbeda-beda. Ada sebagian anak yang dapat belajar harus di tempat yang sunyi dan sepi, namun ada juga yang suka belajar di tempat yang ada alunan musik, iringan musik kayak gitu lembut. Terus juga ada dengan kebiasaan kita yang dilakukan. Jadi gimana sih kita itu bisa membentuk suasana belajar itu aman dan nyaman ya. Salah satunya apa? Salah satunya pagi hari. Nah ya kan, gimana kalau mood belajar di pagi hari sama siang hari itu pasti beda kan? Kita lebih semangat ketika belajar di pagi hari. Karena apa? Karena semangat kita di pagi hari itu lebih banyak dibandingkan siang hari. Kalau siang hari kan biasanya suasananya tuh ngantuk, bawaannya pengen tidur gitu kan ya, habis makan siang pengen tidur kayak gitu. Makanya kita kalau bisa mengkondisikan. Tapi kalau kita udah nyaman belajar di siang hari ya nggak apa-apa. Yang penting pokoknya kita bisa menyesuaikan diri kita, bisa menyesuaikan mood kita gimana enaknya kayak gitu ya. Terus yang ketiga, membuat jadwal belajar harian. Nah ini kan kalau jadwal harian di rumah sudah dibuat belum dari madrasah? Sudah ya. Jadi di madrasah kan sudah ada jadwal, sudah di-share. Nah itu silahkan ditentukan, ditargetkan. Kalau bisa buat misalkan pagi
Jadi ketika semua sudah terjadwal, kita itu akan tertib pada diri kita sendiri. Jadi aktivitas apapun ketika sudah dijadwalkan, kita sudah punya schedule masing-masing, insya Allah itu kita terlatih untuk disiplin ya. Jadi kita udah punya target, jam 7 sampai jam 8 mau ini, jam 8 sampai jam 9 mau ini. Nah setelah itu kita sudah punya target, akhirnya semua tugas di hari itu akan selesai. Kita tidak akan menunda-nunda itu. Nah itu ya, harus punya jadwal harian. Poin keempat ini, jangan malu bertanya. Kadang kalau kita belajar di rumah ya, kadang kan nggak ada guru di rumah, terus orang tua juga kadang kurang paham gitu, kita jadinya males ngerjain karena nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa bantuin. Biasanya ada teman-teman yang bantuin. Nah ya udah, kalau kayak gitu, kalau kita belum bisa, silahkan kita menanyakan kepada orang yang lebih tahu ya. Kita itu bertanya pada guru atau dengan teman-teman kita. Jadi kita walaupun di rumah itu juga diharapkan untuk tetap aktif dalam berkomunikasi dengan guru dan rekan sekolah melalui alat komunikasi ya. Jadi atau mungkin nanti jika bisa minta bantuan pada keluarga yang dirasa mampu untuk membantu. Jadi proses belajar itu di rumah nanti tetap berjalan dengan baik. Kesulitan yang dialami nanti bisa diselesaikan tugasnya. Terus memahami sebuah materi juga kita bisa dengan mudah itu ya. Jadi tetap harus jangan malu untuk bertanya. Oke, sekarang poin terakhir, gimana sih tips biar terhindar dari rasa malas belajar ketika pandemi seperti ini. Nah yang terakhir itu yang poin kelima, yaitu tetap menjaga kesehatan selama belajar. Nah ketika kita sudah dapat tugas harian ya, biasanya tuh semakin hari tugas itu semakin numpuk, semakin banyak. Nah jadi kita itu harus lebih ekstra ya, waktunya harus ekstra mengejar deadline ini biar tetap selesai tugasnya. Dan akibatnya apa? Kita sering mengabaikan waktu istirahat selama belajar ya. Padahal seharusnya kita juga harus tetap menjaga kesehatan selama belajar di rumah ya, mengatur pola duduk yang benar ketika menulis ataupun membaca ya. Jadi ketika kita belajar pun harus semua udah diatur gitu. Nulisnya di meja, duduknya gimana posisinya, jangan bungku-bungku banget. Terus apalagi kita pakai HP atau laptop ya, elektronik, nah itu jangan di tempat-tempat yang gelap karena bisa mengakibatkan kesehatan mata kita berkurang. Terus juga sering-sering melakukan senam peregangan sederhana di sela-sela belajar ya, agar tidak mengalami kram pada bagian anggota tubuh. Nah itu sangat penting. Jadi juga ketika kita terlalu monoton kan, kalau udah deadline tuh kadang dari pagi sampai sore di kamar ngerjain tugasnya, itu jangan sampai kayak gitu. Kita kadang juga butuh namanya suasana baru gitu. Jadi kita keluar dulu, bisa tarik nafas dulu, peregangan kayak gitu. Terus jangan lupa minum air putih yang banyak biar tidak dehidrasi ya. Itu terus jajanan juga tetap harus dijaga, jangan sembarangan, jangan mentang-mentang di rumah aja terus kita bisa jajan seenaknya, mau makan yang pedes-pedes, akhirnya nanti lambungnya nanti yang kasihan kan. Nah itu makanya kita harus juga memperhatikan kesehatan kita selama belajar di rumah. Itu ya penting ya, jadi perlu diperhatikan. Tadi ada 5 poin. Nah jadi kalau sudah melakukan tipsnya tadi, selanjutnya kita juga harus tahu ya, ini Ustazah ambil dari surah Ar-Rod ayat 13 ya. Bukan, ayat surah Ar-Rod, Quran surah Ar-Rod itu ayat 11. Nah yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Tuh ya. Jadi ketika kita sudah menargetkan ataupun sudah istilahnya punya jadwal kayak gini, insya Allah apapun itu yang kita sudah ubah, misalkan awalnya kita malas-malas terus kita punya target dan kita merubahnya, insya Allah itu akan menjadi perubahan bagi kita. Kita itu akan lebih berkemajuan gitu kan.
punya target-target sendiri dalam hidup kita, insya Allah kita akan dimudahkan untuk menggapainya gitu ya. Pokoknya kalau kita malas ya kalau bisa diubah lah, itu kan keadaan tidak baik gitu kan, itu keadaan yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Makanya kita harus bisa mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik gitu, karena Allah juga tergantung pada kaumnya sendiri gitu kan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.